Nah, di sini notasi sigma itu mungkin eh, sudah pernah mendengar ya, sudah pernah dipelajari ya mungkin di bangku SMA. Ya, kalaupun tidak pernah ya nggak apa-apa, kita sekarang mulai belajar yang namanya notasi sigma. Nah, sigma ini dinotasikan dengan huruf Yunani yang bentuknya seperti ini ya, ini sigma, ini huruf Yunani digunakan untuk menyatakan jumlah. Misalnya kita ingin menjumlahkan ya, bilangan A1, A2, A3 plus dan seterusnya sampai AN ya. Ini bilangan ya. A1 itu indeksnya, maksudnya bilangan pertama, bilangan ke-1, A2 itu bilangan kedua. Indeks itu seperti itu ya. Bilangan ketiga sampai bilangan ke N gitu. Nah, untuk mempersingkat penulisan, maka biasanya digunakan notasi atau simbol ya seperti ini sigma. Nah, sigma ini dia ada tiga komponen, ada yang berada di bawah, di sini ada di atas, ada di depannya. Nah, kita lihat maknanya satu-satu. Untuk yang di bawah ini, di sini I sama dengan satu ya, itu disebut dengan batas bawah. Nah, karena di sini I-nya sama dengan satu, berarti si AI ya. Berarti yang bergerak itu adalah I-nya. Kalau di sininya variabel lain, misalnya K, nanti yang bergeraknya K. Bergeraknya itu dari mana ke mana? Dari satu sampai N. Ya, dari satu sampai N. Di sini kan AI ya, I-nya dari satu sampai N berarti karena batas bawahnya satu, ya, maka kita tulis di sini seperti ini. A1, A2, tambah A2, ditambah A3, ditambah seterusnya sampai AN. Ya, misalnya ambil saja ya N-nya supaya bisa lebih dimengerti. Misalnya N-nya itu 4. Berarti gini, berarti di sini misalnya I-nya sama dengan satu, di sini N-nya sama dengan 4, gitu ya. Di sini AI. Nah, berarti ini dimulainya dari batas bawahnya satu, A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Itu ya. Ngerti nggak? Hmm. Nah, kalau misalnya bawahnya itu bukan satu, bisa nggak Pak? Bisa, ya. Kalau bawahnya bukan satu itu bisa sebenarnya ya. Gimana caranya kalau bawahnya bukan satu berarti I-nya itu sama dengan misalnya 3 sampai 5. Berarti cara nulis ini AI ya di sini berarti di sini cara menguraikannya A3 gitu ya ditambah A4 ditambah A5. Kenapa? Karena batas atasnya 5, mulainya dari 3 gitu. Atau misalnya saya berikan bentuknya bukan AI, misalnya I kuadrat. Nah, I kuadrat ya, I kuadrat. Misalnya rumusnya I kuadrat. I kuadrat. Di sininya I-nya mulainya dari satu sampai dengan 6 misalnya. Nah, berarti kita lihat di sini yang berubah itu I-nya. Mulainya dari satu ya. Satu pangkat 2 ditambah setelah satu apa? Dua kan? Maju terus ya. Dua pangkat 2. Ini duanya tetap dari rumus. Tambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Nah, ini dijumlahkan aja ya. Berarti kalian jumlahkan ini satu, ini 4, ini 9, ini 16, ini 25, ini 36. Nanti dihitung sendiri berapa ya nilainya. Berarti sampai sini? Itu ya. Pak. Oke, kita lanjutkan lah ya. Kalau mau di screenshot dulu boleh ini ya, soalnya tidak bisa di save ini.
kalau nulisnya di sini itu harus dihapus. Yang coretan warna ininya sih sebenarnya, yang warna kuningnya yang nggak bisa di save itu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke berikutnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini gini. Nah, ini contohnya ini ya yang tadi saya contohkan tuh ada ya sebenarnya di sini sebenarnya ya. Di sini I-nya mulai dari 1 sampai 5 I kuadrat berarti ini I berarti 1 pangkat 2 kayak tadi dan seterusnya ya. Ini sampai dengan pangkat 5. Ya, ini bisa dihitung 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25. 25. Nanti dijumlahkan sendiri ya. 4 tambah 16 20. 20 tambah 1 10. Jadi 30 tambah 25 55. Nah, jumlahnya 55. Tuh. Oke, selanjutnya bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Contoh 22. Kalau contoh 22 di sini batas bawahnya bukan I tapi K sama dengan 3. Berarti yang berubah nanti adalah K-nya. Ya, berarti di sini K-nya berubah, satunya tetap, 10-nya tetap sampai dengan 15. Berarti ini 1/3 plus 10 ditambah 1/4 plus 10 ditambah 1/5 plus 10 ditambah dan seterusnya sampai 1/15/10. Gitu ya. Jadi ininya yang berubah ya. Ini kenapa mulai dari 3? Karena batas bawahnya 3. Ini batas bawahnya. Kenapa sampai 15? Karena batas atasnya 15. Ini batas atasnya 15. Ya. Nanti tinggal dihitung sendiri berarti ini adalah 1/13 ditambah 1/14 dan seterusnya sampai 1/25. Oke, selanjutnya kalaupun misalnya di sini yang nomor contoh 2 3 ya, J mulai dari sama dengan M sampai N 3 pangkat J. Di sini 3 pangkat M ditambah 3 pangkat M plus 1. Berarti yang berubah itu J-nya. Mulai dari M batas bawahnya sampai dengan N batas atasnya. Berarti J itu kita ganti dengan M. M itu selalu bertambah 1 ya. Berarti M plus 1, M plus 2 dan seterusnya sampai N. Di sini karena kenapa sampai N? Karena batas atasnya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini dia. Nah, di sini ada beberapa teorema ya atau aturan-aturan ya, yang perlu kita eh, tahu untuk menyelesaikan notasi sigma ya. Di sini misalnya AI-nya itu barisan. Barisan itu apa, Pak? Barisan itu kayak tadi eh, susunan misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu namanya barisan. Atau 1 kuadrat plus 2 kuadrat dan seterusnya. Itu namanya barisan. Nah, sekarang kita punya yang pertama. Di sini sigma I-nya mulai dari 1 sampai N C. C-nya adalah konstanta. Maka kalau di sini ini kan yang bergeraknya I, tapi ternyata di depan sigmanya tidak ada I-nya. Kalau begitu berarti sangat mudah ngitungnya, kita tinggal mengalihkan ya si N-nya dengan C, jadi sama dengan CN. Saya ambil contoh misalnya untuk yang ini, itu misalnya, atau saya rapihin, harus rapi harusnya dulu ya. Nah, oke, yang warna oranye. Kok ini? Oke. Hmm. Eh, contoh untuk yang ini, misalnya sigma dari I-nya sama dengan 1 sampai 100, di sininya 20. Nah, apakah di depan sigmanya ada I? Tidak ada. Adanya konstan C, konstanta 20.
Berarti pakai rumus ini tinggal dikalikan batas atas dikali 20. Berarti 100 dikali 20 sama dengan 2000. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya dia eh, tidak ada i-nya. Atau yang lebih contoh yang lebih ini seperti ini ya. Dari i-nya 1 sampai n misalnya ya. Di sininya itu eh n pangkat 2, n pangkat 2. Nah, ini jangan terkecoh. Di depan ini batas bawahnya kan 1, batas atasnya n gitu ya. Batas atasnya n dan di sini n kuadrat itu tidak mengandung i. Jadi karena dia tidak mengandung i berarti si n kuadrat itu konstan, konstanta dia. Karena nggak ada i-nya. Berarti bisa pakai rumus yang ini. Berarti jadi n dikali n kuadrat sama dengan n pangkat 3. Nah, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Ya kalau bingung ditanyain aja ya. Oke, karena nggak ada ini Mama belum berarti. ngerti yang NN itu. Oh, yang n ini ya. Eh, Itu N. mm. Ini kan n kuadratnya itu kan di sini dia ada i-nya nggak? Ada. Nggak. Di Ada. n di depan n Nggak ada, kuadrat. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada i-nya. Oh, nggak ada. Sedangkan yang suka yang berubah itu adalah i ya. Oh, yang iya, Pak. Nah, berarti karena nggak ada i-nya di sini berarti yang n kuadrat itu dianggap konstan. Sama aja dengan 20 itu bilangan, dianggap bilangan. Konstan itu bilangan. Maka tinggal dikalikan. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor ini itu kan ada mulai dari i sampai n di dalamnya itu ada dua barisan, ada dua rumus AI sama BI. Ini bayanginnya dua rumus yang berbeda. Maka ini bisa didistribusikan ke masing-masingnya. Jadi ke sini dan ke sini. Jadilah seperti ini. Jadi sigmanya untuk masing-masingnya ya. Baik yang plus, kalau plus plus lagi, kalau min min lagi. Misalnya saya berikan contoh untuk yang ini ya. Misalnya begini, i-nya mulai dari 1 sampai eh, 3 misalnya. Di sininya i, i plus 1 ya misalnya saya ini. Nah, oh jangan i plus 1 lah. I plus 2i. Misalnya gini. Nah, berarti di sini ada dua rumusnya, yaitu AI-nya itu I, yang satunya BI-nya 2i. Kalau begini berarti bisa didistribusikan ke masing-masingnya. Jadi sama dengan sigma I-nya mulai dari 1 sampai dengan 3 untuk yang pertama, untuk I, dan plus tulis lagi untuk yang kedua ini jadi 2i, ininya sama batasnya dari 1 sampai 3. Itu ya. Bisa jadi seperti ini. Nanti ini diuraikan sendiri ya untuk masing-masingnya. Sampai sini paham ya? Kalau min min lagi ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang ini gimana nih untuk yang dua ini? Nah, perhatikan untuk yang nomor ini ya. Untuk yang nomor ini tuh berarti ini kan AI ya. Ini I-nya dari I sampai N. Nah, gini, kita ingin menambahkan batas bawahnya dan batas atasnya dengan sebuah bilangan yang sama. Katakanlah bilangannya itu adalah ini, P. Misalnya berarti I tambah P, yang atasnya juga N ditambah P. Maka si yang apa namanya nih, si rumusnya itu harus dikurangi P. Kalau batas atas dan batas bawahnya ditambah P, rumusnya harus dikurangi P. Jadi awalnya AI jadi AI min P. Itu ya.
Gimana kalau dikurang? Kalau batas bawahnya dikurang P, batas atasnya dikurang P, yang ini ya, maka kebalikannya, rumusnya harus ditambah P. Contoh misalnya seperti ini. Saya punya di sini 0 gitu ya, sampai 5. Tuh. Ini I-nya ya. I-nya sama dengan 0 sampai 5. Misalnya di sini 3I². Nah, saya menginginkan batas bawahnya itu bukan 0, tapi saya inginnya misalnya 4 ya. Berarti kalau misalnya jadi saya ingin batas bawahnya 4, 0 ini harus ditambah berapa supaya jadi 4? Ditambah 4 kan? Nah, berarti ya udah saya tambahkan batas bawahnya dengan 4. Berarti karena saya menginginkan batas bawahnya 4. Berarti saya tulis di sini 4 ya. Maka kalau saya tulis batas bawahnya 4, batas atasnya juga harus ditambah 4. Jadi 5 tambah 4 9. Nah, biar adil ya. Tapi fungsinya berubah. Ini ini I-nya bukan I lagi tapi I²4. Karena apa? Karena tadi kita sudah menambah batas bawahnya 4, batas atasnya 4. Berdasarkan rumus ini, kalau menambah batas atas dan batas bawah dengan bilangan yang sama, tadi berarti P-nya 4 ya, yang punya saya itu. Berarti si rumusnya harus dikurang 4, I-nya. Jadi kita tulis 3, I-nya kita ganti dengan I-4, pangkat 2. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya? Sebentar. Pak, bisa dulu lagi nggak? Yang ketiga. Yang sebelah mana? Yang ini Pak, yang barusan. Yang barusan. Sebentar ya. Kita ini dulu, ininya kita screenshot dulu. Oke, saya mau absen dulu. Ini ada yang datang lagi nggak nanti? Nggak ada ya? Oke, kita screenshot dulu ya. Oke, sekarang yang mana tadi teh? Yang ketiga yang ini. Yang ini ya? Iya Pak. Yang ini eh tadi kan awalnya kita punya ini sigma 3i², I-nya dari 0 sampai 5 ya. Berarti batas bawahnya berapa? 0. Batas Nol. atasnya 5. Rumusnya 3i². Yang berubahnya I-nya ya. Kalau saya menginginkan ya, ini saya menginginkan supaya batas bawahnya 4 atau jangan 4 ya, ganti dengan yang lain. Misalnya, kalian inginnya berapa batas bawahnya? Misalnya bebas Tiga, ya. tiga, tiga Pak. Ya udah berarti 3 kan? Bentar. Ini penghapus. Nah, oke. Berarti kalau kita menginginkan batas bawahnya 3 boleh aja ya. Ini berarti I-nya sama dengan 3. Nah, berarti kalau dari 0 ke 3 itu berarti ditambah berapa? Tiga. Berarti jadi 0 tambah 3 kan? Iya Pak. Berarti yang atas juga harus ditambah 3. Kan yang ini nih. Yang bawah ditambah P, yang atas ditambah P. P-nya 3 di sini. Oh. Gitu. Nah, maka rumusnya itu AI min P. Kalau kita sudah menambahkan dengan P, maka rumusnya harus dikurang P, I-nya. Berarti kita tulis di sini 3 tetap karena dia rumus. Nah, I-nya itu kita ubah dengan I dikurangi P. P-nya berapa tadi? P-nya 3 kan? I dikurangi Iya, tiga. 3 dipangkatkan 2. Ngerti? Jadi sama dengan ini. Jadi di bawahnya I-nya sama dengan 3 sampai 8. Di sininya kita tulisnya seperti ini. 3I min 3 pangkat 2. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Iya Pak, bisa. Oke, kita lanjutkan.
Saya hapus ya, nanti bisa dilihat di rekamannya. Oh, saya belum ini ya. Ya. Nah, ini ada contoh di sini, simple sih sebenarnya, yang ini lebih simpel dari yang saya jelaskan. Nah, di sini kita punya, diketahui yang pertama ya, itu adalah I-nya itu mulai dari 1 sampai 10 AI, itu nilainya sudah diketahui 20. Dan kita juga punya I dari 1 sampai 10. Kalau kita perhatikan di sini batasnya sama, BI ini sama dengan 50. Nah, kita diperintahkan, disuruh untuk menentukan, ya, menentukan apa? Menentukan mulai dari I1 sampai 10. Tapi dari 3 AI ditambah 2 BI. Nah, modalnya yang tadi, yang atas. Gitu ya. Dengan modal yang atas tadi. Yaitu AI-nya dari 1 sampai 10 itu 20, BI-nya dari 1 sampai 10 itu 50. Nah, maka jawabnya seperti ini. Di sini 3 AI ditambah 2 BI mulai dari 1 sampai 10. Nah, ini menggunakan sifat yang tadi ya sebenarnya. Jadi terlebih dahulu kita, warnanya harus warna yang ini, berarti warnanya. Oke. Nah, sebenarnya ini ke sini dulu sih. Nah, ini dulu. Di atas dulu. Jadi kita distribusikan aja ke masing-masingnya aja ya. Sehingga di sini kita tulis di sini sigma I-nya tetap mulai dari 1 sampai 10 untuk 3 AI gitu ya. Jadi didistribusikan ke satu-satu. I-nya di sini indeks, sorry. Maaf ya. Indeks itu di bawah kecil ya. 3 AI. Sebentar. Oke. 3 AI. Nah, ditambah yang satu lagi kan 2 BI. Jadi ini tuh ke sini dan ke sini gitu ya. 2 BI, 2 BI. Nah, gitu. Ini dari 1 sampai 10. Nah, terus setelah ini karena di sini ada 3 AI, tiganya konstanta, boleh dikeluarkan. Dikeluarkan dari sigma. Duanya kita keluarkan. Maka kita dapat yang bagian yang ini. Nah, dan bagian yang ini. Ini tuh udah ketahuan. Yang pertama itu 20 nilainya, yang ini 20 ya. Dan yang ini tuh 50. Berarti 3 kali 20 ditambah 2 kali 50 sama dengan 160. Dipahami ya? Iya, Oke, Pak. kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa rumus jumlah khusus ya yang perlu kita eh, tahu. Maksudnya di sini dari I-nya mulai dari 1 sampai N, I. Artinya kita menjumlahkan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Gitu ya. Maka jumlahnya itu adalah, ini rumus aja, N dikali N+1/2. Nah, contohnya misalnya saya disuruh menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 1000. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 1000 ya. Gimana ngitungnya nih? Maka pakai ini. Berarti ini N-nya sama dengan 1000. Jadi rumusnya kan ini N 1000 di N+1-nya berarti 1001 dibagi 2. Berarti ini 1000 dibagi 2, 500 ya. 500 dikali 1001. Nah, berapa 500 dikali 1001?
500 dikali 1000 aja ya. 500 dikali 1000 itu berarti 500.000. 500.000, 500. 500.000, 500. Hmm, kayak gini. Yang ini sama ya. Kalau ini untuk yang kuadratnya, jadi seperti ini, 1/6. Nanti akan kita pakai di depan yang ini. Nah, ini tinggal dicatat aja yang ini rumusnya ya. Oke, selanjutnya, sebentar ini Chrome-nya nggak berjalan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang inti. Yang tadi itu sebenarnya itu alat yang kita bahas itu. Yaitu metode Sigma udah paham ya. Sekarang ini kita akan bahas poligon dalam. Nah, jadi ceritanya begini. Saya ini ingin menghitung luas lingkaran. Ini kan ada lingkaran di sini. Tapi saya hitungnya itu nggak pakai rumus. Ya, nggak pakai rumus apa namanya? Nggak pakai rumus luas lingkaran ya. Apa rumus lingkaran VR kuadrat? Pi 22/7 dikali jari-jari. Nah, saya ngitungnya ini pakai gini, pakai poligon. Pakai poligon. Poligon itu apa? Poligon itu segi n ya, pakai poligon itu segi n ya. Nah, ngitungnya pakai poligon di sini. Bentuknya ini segi 4. Segi 4. Berarti kalau ngitung pakai segi 4 gini, nah nanti ada yang tidak terhitung ya. Nah, ini kan ada yang tidak terhitung ya. Karena yang kehitung cuman perseginya aja kan. Nah, jadi masih belum akurat artinya. Terus saya naikkan seginya jadi segi 5. Nah, kalau kita lihat di sini yang tidak terhitungnya itu makin sedikit ya. Artinya dia semakin mendekati luas lingkarannya kan. Apalagi kalau ini 6. Tuh kan yang tidak terhitungnya semakin sedikit banget. Segi 6. Apalagi yang ini. Nah, jadi semakin seginya banyak, semakin n-nya membesar, semakin n-nya membesar, banyak gitu ya. Maka luas poligon, poligon itu segi ini akan mendekati luas lingkarannya. Gitu ya. Yang ini nih, ini hampir sama ini poligon ini dengan luas lingkaran. Nah, jadi cara menghitung luas lingkaran itu bisa seperti itu ya. Oke. Jadi semakin besar banyak seginya, maka semakin n-nya membesar, maka si poligon ini segi segi n ini akan semakin mendekati luas lingkaran. Dan inilah yang disebut dengan pendekatan poligon dalam. Poligon dalam merupakan salah satu pendekatan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, ya. Jadi kalau misalnya kita punya kurva seperti ini, nanti di kurva ini dihitung misalnya daerahnya dari A sampai B. Ini suruh dihitung, maka ini cukup pakai poligon. Nah, poligon. Nah, seperti nanti kita akan bahas seperti itu ya. Gambaran besarnya lah itu mah. Ada juga yang namanya poligon luar ya. Nah, kalau poligon luar kebalikannya. Kita ingin menghitung luas lingkaran, tapi bentuknya seperti ini. Jadi si segi perseginya mulai dari luar lingkaran. Kalau yang tadi dari dalam. Nah, ini kalau segi 4, ini segi 6. Nah, semakin n-nya membesar juga sama. Dia akan semakin, si luas poligon akan semakin mendekati luas lingkaran tersebut. Gitu ya. Dan ini disebut dengan poligon luar. Gitu ya. Nah, selanjutnya gini. Nah, ini mungkin
tidak teoritis ya. Maksudnya ini tidak ada angkanya dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau kalian ini pusing, nanti akan lebih jelasnya di contoh soal. Tapi insya Allah sih, nggak pusing. Luas poligon dalam itu seperti ini. Kita ingin mencari ya luas daerah di bawah kurva. Ini kan kurva ini. Nah, maka caranya itu kita bikin aja poligon seperti ini. Itu ya. Aduh, nggak lurus banget. Bikin poligon seperti ini ya. Nah, kita ingin menghitung daerah yang di sekitar sini. Itu kenapa? Kita ingin menghitung ini ya, luas ini semua, gitu ya, dengan menggunakan poligon ini. Jadi yang tidak terhitungnya hanya sedikit nanti ya. Nah, maka di sini kita tulis Y sama dengan Fx, ini fungsinya. Y sama dengan Fx, fungsi Y terhadap X. Dan eh, di sini dibatasi oleh sumbu X. Yang ini sumbu X. Jadi ini batasnya ini. Dan pada interval AB. Jadi mulai dari A sampai dengan B. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita bagi menjadi n bagian yang sama. Seperti ini. Dibagi dengan n bagian yang sama. Sehingga di sini A sama dengan X0. Jadi yang A ini X0, yang ini Xn. Itu ya. X0 lebih kemudian Xi lebih kecil dari X0 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2 dan seterusnya sampai Xn. Ini B-nya, ini angka ya. A dan B itu nanti angkanya. Nah, cara menghitung apa namanya lebar dari si poligon ini berarti kan ini. Lebarnya itu kan berarti B dikurangi A dibagi N. Misalnya taruhlah di sini 2 ya A-nya, B-nya 8. Berarti cara menghitung delta X-nya itu adalah 8 dikurangi 2 dibagi N. Jadi sama dengan 6 per N. Itu ya, simpel ya. Oke, selanjutnya ini kita ingin menurunkan rumus sebenarnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya di sini. Di sini tuh ada ini kan A-nya sampai B ya. Ini sudah saya bilang tadi di sini X0 mulai sampai Xn. Di sini ada X1, ada X2 dan seterusnya. Nah, berarti untuk X0 ini berarti X0 itu kan di sini berarti X0 sama dengan A. Jelas ya. X0 sama dengan A. Nah, maka untuk mencari X1, X1 itu sama dengan X0 ditambah delta X. Delta X itu lebar dari delta X itu lebar persegi. Lebar persegi panjang. Ini kan persegi panjang nih. Lebar persegi panjangnya ya. Lebar persegi panjangnya. Jadi kita tulis A ditambah delta X. Untuk X2 berarti gampang. X2 itu berarti A ditambah 2X. Jadi kalau di sininya 2, di sininya 2 lagi. Itu yang harus dilihat. Kalau X3 berarti di sini A ditambah 3X. Nah, kalau di sininya XI min 1, maka A ditambah di sininya juga XI min 1 delta X. Kalau di sininya I, berarti di sininya A ditambah I lagi. Sama ya. Kalau di sininya N, berarti A ditambah N kali delta X. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini nanti akan dapat rumus. Luas poligon ke I itu, ya, yang namanya luas poligon itu adalah eh, luas sama dengan panjang dikali lebar. Lebarnya adalah delta X. Ini lebarnya delta X. Dan tingginya adalah, tadi kan gambarnya seperti ini. Ini poligon misalnya. Nah, ini kan poligon ke satu, tapi di sininya X0. Nah, maka kita hitung tinggi yang ini. Ini kurva Fx. Nah, berarti kita sebut di sini Fx I min 1. Karena di sini Xi min 1, yang ini Xi. Nah, gitu ya. Jadi kita hitungnya luas yang ininya aja.
tinggi yang ini. Jadi kita masukkan dapat rumus ini, AI sama dengan fxi min 1 kali delta x. Nah, untuk menghitung luas keseluruhan kan poligonnya ada banyak, ada sejumlah n. Maka tinggal kita hitung A1 poligon 1 tambah poligon 2 tambah poligon 3 dan seterusnya sampai dengan poligon ke n. Gitu ya. Oke, selanjutnya, aduh ini, bentar, discard dulu. Tes selanjutnya, nah yang ini kita uraikan ya. Ini kan, nah mulai dari sini tadi, mulainya dari x0. Kita tulis seperti ini ya. A1-nya adalah fx0 dikali delta x dikali fx1. Di sini lihat, fx0, fx1, dan seterusnya sampai fxn min 1. Nah, karena di setiap sukunya ada delta x, di sini ada delta x, di sini ada delta x, maka bisa kita keluarkan delta x-nya itu. Ini, kita faktorkan jadi seperti ini. Tinggal sisanya yang ini aja, yang saya pakai garis-garis ini dan ini. Karena ini udah dikeluarkan, dipakai kurung ya, difaktorkan. Nah, yang ini kita bisa tuliskan dalam sigma. Sigma ini kan fx mulai dari 0, batas bawahnya 0. Batas atasnya n-1. Maka kita tulis di sini batas bawah, ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, jadi inilah rumusnya ya untuk mencari poligon dalam. Nah, kalau saya menginginkan si i-nya itu mulainya dari satu, bisa dengan cara yang tadi. Ya udah ditambah satu, 0 tambah satu sama dengan satu. Sekarang ini kenapa jadi n? Karena n itu kan n-1 ditambah satu sama dengan n. Makanya yang ini jadi n. Nah, kalau kita sudah menambah, maka kita harus mengurangkan ininya. Asalnya xi jadi xi min 1. Nah, jadi nanti ini akan kita pakai ya. Oke, saya langsung aja ke contoh ya. Contoh soal. Nah, ini contohnya. Ini untuk poligon dalam dulu ya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan sumbu X. Dengan poligon dalam dulu lah ya. Oke, kalau dengan poligon dalam, berarti kita hitung di sini aja. Aduh, salah ya. Saya tadi sudah mengcopy jadi nggak muncul. Bentar, apalah. Oke, oke di sini ya. Bisa kita lihat. Nah, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, X0, dan X sama dengan 2. Dengan poligon dalam dan poligon luar. Ya, ya sudah, saya yang pertama mau pakai eh, poligon dalam dulu. Yang tadi rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kalau saya gambarkan daerahnya itu, eh, ini aja ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah fungsi fx kuadrat. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat ya.
Nah, kemudian di sini mulainya dari nol, nol dari sini sampai dengan 2. Ini 2 di sini ya. Dari nol sampai 2. Nah, jadi yang akan kita cari itu luas daerah yang ini. Oke, luas daerah yang ini. Yang saya arsir. Nah, ini. Ini mau kita hitung. Tapi dengan menggunakan poligon tadi. Kita bikin poligon-poligonnya. Ya. Oke, sekarang selanjutnya sekarang kita tentukan dulu. Berarti intervalnya ya, intervalnya adalah dari berapa sampai berapa? Lihat X-nya dari 0 sampai 2. Ya, berarti batasnya 0 sampai 2. Gini ya. Berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Ya. Lalu cari lebarnya, jadi delta X itu sama dengan rumusnya tadi B min A dibagi N. Sama dengan, ini agak terlalu besar ya pensilnya. Oke, B-nya adalah 2 A-nya adalah dikurangi. 0. Berarti jadi dibagi, ya betul. Nah, ini jadi berapa nilainya? Delta X sama dengan 2 per N. Itu ya? Itu ya? Berarti kan? Iya, Pak. Oke, sekarang kita tulis X0-nya. Nah, X0-nya kan ini. X0-nya itu sama dengan A. Jadi X0 sama dengan A dan Xn sama dengan B. Ini X0, ini Xn. Berarti X0-nya itu A. X0 sama dengan A. A-nya adalah mulai dari 0. 0. Nah, sekarang untuk mencari X1 itu sama dengan apa? Untuk mencari X1 sama dengan berarti 0 ditambah delta X. Gitu ya. Sama dengan nolnya kan 0. 0 ditambah delta X-nya 2 per N. Yang ini 2 per Iya, N. 2 per. Jadi jawabannya 2 per N. Tuh. Nah, terus kita lanjutkan dan mencari bentuk berikutnya polanya. Untuk X2 gimana Pak? X2 ya udah kita cari berarti 0 tambah 2 delta X. Ya, ini gak enak banget pensilnya. Oke, ini aja lah. Oke. Nah, ini berarti 0 ditambah 2 kali 2 per N. Itu kan? Itu enggak? Jadi berapa? 4 per N. Ya udahlah, ini aja 2 per N ya. Nggak usah ditulis 4 per N. Oke. Ini dan seterusnya 2 dikali 2 per N ya. Nah, kalau misalnya X3 berarti untuk X3 juga sama 0 ditambah 3 delta X ini sama dengan 0 ditambah 3 dikali 2 per N sama dengan 3 dikali 2 per N. Nah, sekarang kita bisa ngitung untuk Xi-1. Xi-1 berarti di sini sama dengan 0 ditambah kalau 3 3 lagi, kalau I-1 di sini ganti I-1 lagi. Baru delta X. Ini sama dengan 0 ditambah I-1 dikali 2 per N. I-1 2 per N. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk nilai dari apa namanya? Ini sudah ya Xi-1. Untuk nilai Xi sendiri gimana? Untuk nilai Xi sendiri berarti ini sudah kita pasti 0 ditambah I kali delta X sama dengan 0 ditambah I dikali 2 per N. Kalau Xn gimana? Ya Xn berarti, nah Xn itu adalah 0 ditambah
dengan N kali delta X sama dengan 0 ditambah N dikali, di sini pasti 2 per N. Nah, ini ternyata XN-nya sama dengan 2 ya. Benar, sesuai dengan yang tadi. Ini kan N-nya 2. XN-nya 2 ya. XN itu yang ini. Ini X0, ini XN. Nah, oke. Terus kita pakai rumus yang tadi ya, yang ini, yang sebelumnya ini. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini langsung nih, yang bawah ini, yaitu eh, luas daerahnya adalah ARN sama dengan dari I sampai N FXI min 1 dikali delta X. Itu ya. Nah, saya tuliskan. Jadi luas daerahnya adalah luas daerah ARN, ini rumusnya sama dengan F sigma dulu ya. Sigma dari I sampai N, sigma dari I ya sampai dengan N, dari I dari 1 sampai dengan N, dan ininya F X I min 1 dikali delta X. Ini rumus untuk mencari jumlahnya. Nah, kita tahu bahwa fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat. Ya, ini agak panjang sih. Nah, kita tulis di sini, ini sama dengan, ini kan fxi min 1 dikali delta x ya. Nah, karena fx-nya sama dengan fx kuadrat, berarti kalau kita punya fxi min 1 itu sama dengan xi min 1 kuadrat. Gitu ya. Udah pasti kan? Nah, karena kita mengganti X dengan XI min 1. Ya udah berarti kita tulis di sini ya, ini jadi sigma dari 1 sampai N, ini jadi XI min 1 kuadrat dikali delta X. Karena fungsinya X kuadrat soalnya. Nah, soalnya itu yang ini, X kuadrat. Jadi kalau misalnya fx sama dengan x kuadrat, kalau saya masukkan di sini, kalau bingung ya, kalau masukkan f segitiga, f segitiga itu sama dengan segitiga kuadrat. Kan ini yang dimasukkannya x min 1, ya udah x min 1 kuadrat. Udah, kita lanjutkan. Di sini x min 1 itu sudah tahu tadi. Yang ini nilainya itu ya. Mana yang x min 1. Nah, ini ya. X min 1 itu adalah ini. Nilainya adalah I min 1 dikali 2 per N. Bisa kita tulis seperti ini di sini. N-nya dari 1 sampai N. Ini I min 1 dikali 2 per N. Nah, sedangkan delta X-nya sendiri itu adalah 2 per N. Nah, ini kan X-nya dikuadratkan ya. Ini harus dikuadratkan. Nah, kuadrat dikali delta X sendiri tadi sudah dicari. Berapa nilai delta X-nya? 2 per N. Tuh, di sini kita tulis 2 dibagi N. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita akan menguraikan ya bentuk yang ini, yang di dalam ini. Ini berarti sigma dari N sama dengan 1, dari 1, dari I sama dengan 1, dari 1 sampai N. Dari 1 sampai N. Nah, ini kita uraikan berarti kuadratnya untuk masing-masingnya ya. Berarti jadi I min 1 kuadrat, 2-nya dikuadratkan jadi 4, N-nya dikuadratkan jadi N kuadrat. Nah, kalau ada kuadrat seperti ini, semuanya dikuadratkan. Dikali 2 per N. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Atau ada yang bingung? Ini aja nih, di perhitungan ini ya, fokusnya ya. Nanti kan berubahnya dari sini angkanya. Ini kan ada kuadrat di sini, berarti I min 1 dipangkatkan 2, semuanya dipangkatkan 2.
Kenapa Pak seperti itu? Karena kalau kita punya AB pangkat 2 itu kan A kuadrat dikali B kuadrat ya. Semuanya dipangkatkan. Nah, sekarang yang ini di sini delta I dari 1 sampai N. Nah, yang ini kita urai simpan dulu aja atau kita langsung uraikan ya yang ini. Ini menjadi I kuadrat min 2I ditambah 1. Yang ini 4 kali 2 8. Yang bawah N kuadrat dikali ini jadi N pangkat 2. Kenapa yang ini I min 1 kuadrat jadi I kuadrat min 2I plus 1? Karena di sini kita pakai rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB. Sorry, bukan plus min ya, karena ininya min. Ini rumusnya kan min 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi ini I kuadrat ya. Ini A-nya kan I kuadrat min 2AB berarti 2 kali I, 2I kali min 1 jadi 2I ya. 2I kali 1 2I tetap ditambah 1. Kuadrat itu 1. Nah, karena di sini eh, I-nya ini kan I yang bergeraknya ya. Nah, yang bergeraknya itu dari tadi itu I-nya. Ini I sama dengan 1, ini I-nya sama dengan 1. Nah, berarti selain yang I-nya kita keluarkan. Yang di sini 8 per N kuadratnya kita keluarkan aja supaya tidak mengganggu. Oh maaf, ini bukan kuadrat ya. N pangkat 2 dikali N itu N pangkat 3. Jadi di sini N pangkat 3 dikeluarkan yang ini. Kita punya sisanya itu adalah yang ini masing-masingnya. Kita masukkan di sini, didistribusikan ke masing-masing ini. Bisa kayak pakai sifat yang tadi I kuadrat dikurangi sigma dari 2I ditambah 2I ya ditambah sigma dari ini 1. Ini mulainya dari I-nya sama dengan 1 sampai N. Ini juga sama I sama dengan 1 sampai N. Ini I sama dengan 1 sampai N. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini perjalanannya masih agak panjang. Tapi nanti untuk kedepannya kita tidak pakai yang ini ya. Nanti kita pakai rumus yang praktis. Tapi tetap ini harus tahu dulu rumus ininya. Mungkin nanti untuk soalnya tidak pakai kuadrat ya, dipermudah aja. Tapi prosedurnya sama seperti ini. Ini kan 8 per N pangkat 3. Gitu ya. Nah, yang ini bisa masih tetap kita tulis seperti ini ya. I-nya mulai dari 1 sampai N. Ini I kuadrat. Yang ini duanya bisa dikeluarkan. Karena konstanta. I-nya tinggal I-nya. I-nya mulai dari 1 sampai N. I-nya dari 1 sampai N. Yang ini itu bisa dikalikan langsung ya. Karena kan di sini mulainya dari 1 sampai N. Berarti N dikali 1 sama dengan N. Pakai sifat yang tadi. Karena tidak ada I-nya. Maka bisa kita langsung kalikan. N kali 1 sama dengan N. Itu. Nah, terus bagaimana Pak dengan yang ini? Ngitung yang ini gimana? Nah, ini kan tadi sudah ada rumusnya ya. Maka kita akan pakai sekarang rumusnya. Ini N pangkat 3 di sini. Ini kan I pangkat 2 ya. I pangkat 2 sigma I pangkat 2 dari mulai 1 sampai N itu kita pakai yang rumus ini dia. Nah, jadi kalau misalnya kita punya I kuadrat, I-nya mulai dari 1 sampai N, pakainya yang ini ya. 1/6 dikali N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, yang ini tuh pakai rumus yang tadi. 1/6 saya tulis begini aja. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Ini dari mana? Dari yang tadi. Rumus yang tadi. Kalau yang ini gimana sigma yang ini, Pak? Ini juga ada rumus jumlahnya. Kita lihat lagi di yang tadi. Sini. Kalau tadi kan I kuadrat. Kalau sekarang I. Kalau yang I jadi ini. N dikali N plus 1/2.
2 dikali N dikali N plus 1/2 ditambah N. Gini ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Ini kan menjadi, nah ini harus kita selesaikan 8N pangkat 3 ya. Yang ini kita hitung di luar aja, yang ini kita hitung di tempat lain, di kotretan lah ya. Kita hitungnya di sini aja. N di ini kan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, ini kan N dikali N kuadrat, N dikali 1 adalah N. Nah, sebenarnya ini kan jadi begini. Ini dikali 2N plus 1 ya. Nah, sebenarnya untuk menghitung yang ini, kita kalikan juga, kali pelangi. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini N 2N pangkat 3. Itu ya. 2N pangkat 3. N kuadrat dikali 1 jadi N kuadrat. N dikali 2N berarti 2N kuadrat. N dikali 1 jadi N. Ini jadi 2N pangkat 3. N kuadrat tambah 2N pangkat kuadrat berarti 1 tambah 2, 3. Jadi 3N kuadrat ditambah N. Itu ya. Ini jadi 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N dibagi 6. Nah, itu ya. Yang ini gimana Pak? Yang ini kita coret aja ya. Jadi kalikan ke dalam, ini jadi minus eh, minus N kali N kuadrat, N kali 1 N. Ya. Jadi ini hilang apanya, kuadratnya hilang. Saya pakai kurung aja ya supaya lebih. Nah, ini kan menjadi N kuadrat ditambah N. Gitu ya. Yang ini tetap N. Nah, seperti itu. Mungkin ini harusnya pakai yang warnanya, warna yang apa ini teh, hitam. Nah, supaya lebih bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini berarti 8 dibagi N pangkat 3 ya. Nah, saya ingin memasukkan semuanya ke sini. Si N pangkat 3-nya mau saya kalikan ke dalam sekarang ya. Si N pangkat 3-nya mau saya kalikan ke dalam. Tapi 8-nya saya simpan di luar, jadi bentuknya seperti ini ya. 2N pangkat 3 ditambah, tetap atasnya tetap, tetap. Nah, karena N pangkat 3-nya saya kedalamkan, jadi 6N pangkat 3. Yang ini menjadi N kuadrat plus N per N pangkat 3. Yang ini ditambah N per N pangkat 3. Jadi untuk semuanya yang ini ya. Ini kalau dikalikan ke dalam jadi untuk semuanya, bukan untuk salah satunya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya selanjutnya di sini kita bagi aja nih dengan N pangkat 3 semuanya ya supaya jadi hilang. Di sini kita bagi dengan N pangkat 3. Nah, atau ini diamkan dulu seperti ini ya. Nah, kemudian berarti kita sudah mendapatkan AR pangkat N, ARN ya. ARN-nya itu ini ya. Ini nilai ARN. Ini nilai A dalam kurung RN. Nah, untuk mencari luasnya gimana? Nah, untuk mencari luasnya kita pakai yang terakhir ini. Nah, yang ini ya. Di sini ada limit dari ARN. AR sama dengan limit N menuju hingga dari ARN. Itu ya. Nah, berarti untuk mencari luasnya jadi
Ya, saya perlihatkan seperti ini dulu. AR, ini terakhirnya ya. AR sama dengan limit dari ARN. AR itu apa? Luas terakhir yang kita cari. Luas daerah di bawah kurva yang tidak ada N-nya. Itu sama dengan limit dari ketika N-nya menuju hingga dari ARN. Nah, berarti kan ini nilainya. Berarti limit dari yang ini ya. Limit dari nilai yang ini. Ya udah kita masukkan aja delapannya di luar ya. Delapannya di luar. Apa-apa, simpan delapannya di luar. Oke, ini sama dengan kita simpan delapannya di luar. Nah, yang ini limitnya itu kita bawa ke dalam. Jadi kita tulis di sini limit N menuju hingga dari apa di sini? Dari ini kita tulis ulang 2N pangkat 3 tambah 3N kuadrat ditambah N dibagi dengan 6N pangkat 3. Yang ini juga sama pakai limit juga, limit N menuju hingga dari N pangkat N-nya pangkat 2 ya. Dari N pangkat 2 di situ N pangkat 2 ya. N pangkat 2 ditambah N dibagi N pangkat 3. Yang satu lagi ditambah, ini juga sama, limit N menuju hingga dari N per N pangkat 3. Duh, ini minusnya. Itulah ya. Nah, sekarang untuk menghitung limitnya gimana? Nah, ini kan limit hingga ya. Sekarang cukup kita lihat di sini 8 dulu tulis. Nah, di sini kita harus perhatikan pangkat tertinggi yang atas itu adalah 2N pangkat 3, N pangkat 3. Sedangkan yang bawah adalah N pangkat 3. Nah, menurut yang sebelumnya di kalkulus 1, kalau misalnya pangkat atas sama dengan pangkat bawah, kita cukup membagi koefisiennya aja. Jadi 2 dibagi 6. Ya, kenapa? Karena di sini pangkatnya sama. Yang atas pangkat 3, pangkat tertingginya, yang bawah pangkat 3. Jadi kita tulis di sini 2/6. Alasannya tadi karena pangkat atasnya pangkat 3, pangkat bawahnya pangkat 3. Kalau yang ini pangkat atasnya kan pangkat 2, pangkat tertingginya. N pangkat 2, pangkat bawahnya pangkat 3. Berarti kalau pangkat bawahnya lebih kecil dari pangkat atas, sorry, pangkat bawahnya lebih besar dari pangkat atas, berarti pasti jawabannya 0, karena yang bawahnya sangat besar. Ini ditambah 0, dan yang ini juga sama. N per N pangkat 3, pangkat atasnya 1, yaitu N, pangkat bawahnya 3. Berarti jadi di sini ditambah dengan 0. Nah, jadi jawabannya adalah 8 dikali 2/6 itu jadi diperkecil jadi 1/3 ya. Jadi jawabannya 8/3. Nah, jadi ini jawaban akhirnya ya. Yang berapa sekarang? Ada yang ditanyakan dulu? Ya mungkin nanti pekan depan kita bahas ya. Eh, kita lanjutkan aja ya. Ini mungkin agak susah ya materinya di pertemuan ini, tapi di pertemuan depan kita masuk ke jumlah riman. Nah, jumlah riman itu insya Allah mungkin lebih mudah dari yang ini. Sebentar saya mau ini ada berapa orang ya? Tadi yang keluar siapa? Nanti mau saya nanti di absen di WA aja ya. Sebentar. Hmm. Saya screenshot dulu soalnya belum ada absen ya. Jadi belum ada absen.
Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pekan depan kita masuk ke integral jumlah Riemann dan integral biasa ya. Nah, untuk materi hari ini nanti bisa dipelajari lagi. Nanti coretannya saya kirimkan. Dan kalau misalnya ada yang tidak ikutan, bisa lihat videonya juga ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.